Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Muqaddimah Hadramiyah yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhar rahimahumullahu ta'ala. Dan kita masih di pembahasan adzan dan iqamah yang sudah kita bahas sebelumnya, syarat adzan dan seterusnya. Kemudian dikatakan wa ayyu adzin qaidan aw rakiban illa al-musafir rakib. Makruh ini ya. Makruh adzan dengan duduk atau adzan dengan menaiki kendaraan, misalkan unta, kuda, atau motor, mobil. Illal musafir rakib, kecuali kalau dia musafir, jadi dalam keadaan musafir, bepergian di tengah padang pasir atau di perjalanan, adzan di kendaraan, misalkan kayak mungkin bis ya, pariwisata gitu, mungkin wisata religi. Sebetulnya bukan wisata religi. Wisata itu kan rehlah ya. Ziarah-ziarah itu bukan wisata, ibadah, religi, ibadah. Harusnya begitu ya. Ini wisata religi. Nah, berarti melaku gitu ya. Nah, ketika naik bis untuk ziarah-ziarah atau apa, kemudian waktunya masuk waktu sholat, adzan di situ boleh. Kemudian makruh wa fasikon, fasik, orang fasik. Nah, kalau misalkan dia di kendaraan waktu adzan itu kan tidak menghadap kiblat, gimana? Tidak apa-apa. Kalau memang dia dalam perjalanan, bukan dengan apa? Kayak misalkan bukan di perjalanan, kayak di kotanya dia sendiri, kemudian dia adzan dengan naik motor atau apa, ini makruh. Jadi kalau misalkan tidak menghadap kiblat itu makfu. Sama kayak sholat sunnah. Jadi sholat sunnah boleh dilakukan ketika kita menaiki kendaraan dan kiblatnya itu arah kendaraan, arah jalannya kendaraan itu. Beda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu tetap walaupun di kendaraan harus menghadap arah kiblat. Kalau tidak bisa menghadap arah kiblat, maka sholat fardu yang di kendaraan itu sholat hormat waktu, dalam arti waktunya bisa menyelesaikan sholat dengan sempurna, dia qodoi. Nah, kayak di kapal mungkin atau di kereta. Tapi biasanya kalau di kereta atau di kapal laut itu ada kompasnya yang bisa mengetahui mana kiblat. Cuma masalahnya kalau misalkan belok, gimana? Ke tengah-tengah kita sholat belok, ya kita belok juga. Tapi tidak secepat itu biasanya beloknya ya. Kapal juga kan tidak secepat itu kalau kapal-kapal gede beloknya. Jadi kalau sholat fardu di kendaraan dan menghadap arah jalan kendaraan, maka tetap wajib untuk qadha. Tapi kalau sholat sunnah menghadap arah kendaraan, ma'fu, sah, tidak perlu qadha. Kemudian wasabiyan, dan makruh juga adzan anak kecil yang belum tamyiz. Ya. Kemudian begitu juga, mohon maaf, orang buta. Orang buta adzan kecuali kalau ada orang yang bisa melihat normal mendampingi dia, dalam arti yang menunjukkan telah masuk waktu. Jadi ada orang thiqah yang menunjukkan bahwa telah masuk waktu dan dia adzan, nah itu boleh. Tapi kalau dia mungkin pakai instingnya atau perkiraan, tidak boleh. Tidak boleh, bukan tidak boleh, maksudnya makruh. Kalau dia lakukan itu hukumnya makruh. Tapi kalau misalkan ada yang menunjukkan tentang waktu, maka tidak masalah. Kemudian wa junuban, dan orang junub. Nah. Kemudian wa muhditsan, orang yang berhadas kecil. Junub berarti hadas besar. Muhdits yang dimaksud di sini hadas kecil. Seperti dikatakan dalam riwayat, karahtu an adkurallah ala ghairi tahrim. Jadi
Kita mau zikir. Sebetulnya kalau misalkan kita zikir dalam keadaan tidak punya wudhu, boleh enggak? Baca rotib, enggak punya wudhu, boleh. Kalau pertanyaannya boleh apa tidak. Tapi makruh. Ya, makruh kita membaca wirid, zikir, istighosah, rotib dalam keadaan tidak punya wudhu. Ada yang menyatakan begini, kalau kita tidak punya wudhu itu ibarat kita kotor. Kemudian kita membaca wirid, zikir dan sebagainya, maka zikir wirid yang kita baca itu akan tercampur dengan kotor ini. Itu apa gambaran secara ini ya, secara tasawuf. Ba'dul ulama tasawuf. Ya, tapi yang aslinya makruh. Kalau membaca Quran bagaimana? Kalau membaca Quran yang sudah pernah kita bahas, kalau orang yang tidak punya wudhu membaca Quran makruh juga. Ya, beda dengan junub ya. Kecuali kalau misalkan dia ini mau tidur dan baca zikir sebelum tidur. Yang mungkin repot untuk menjaga dari hadat kecil tersebut dan dia membaca zikir itu tadi, maka boleh kalau seperti itu. Nah, kemudian ya ini junub muhdits illa idza ahdatsa athna'il adzan fayatimuhu. Kecuali kalau misalkan tengah-tengah. Ya, tengah-tengah adzan hadat. Jadi ngentut mungkin ya. Mungkin karena terlalu semangat untuk adzannya itu tahu-tahu buang angin. Nah kalau begini bagaimana? Teruskan. Ya, teruskan. Athna'il adzan fayatimu. Diteruskan, lanjutkan sampai akhir. Dan itu hukumnya sunnah. Nah kemudian watawajjuh li ghairi dan makruh juga menghadap li ghairi kiblah, menghadap kalau di selain kiblat kecuali yang tadi di kendaraan tadi ya. Kalau di kendaraan tadi maka enggak masalah, enggak makruh. Tapi ada khilaf masalah menghadap kiblat ini. Apakah kalau misalkan zaman dulu ya enggak ada mikrofon, enggak ada toa. Masjid ini letaknya kalau di Indonesia anggap letaknya masjid ini di barat, ujung barat dari desa itu. Ya, di satu desa negeri masjidnya di ujung barat. Nah, kalau azan menghadap ke kiblat, maka masyarakat yang ada di tempat masjid itu tadi tidak akan kedengeran karena menghadap keluar dari kota itu atau desa itu. Dalam hal ini ada pengecualian dari ulama. Kalau memang seperti itu maka boleh untuk menghadap ke arah orang, maksudnya menghadap ke arah kota. Tapi itu kalau zaman dulu dalam arti tidak ada toa. Nah kalau sekarang toanya itu bisa 6 penjuru angin itu sudah ada semua ya. Nah, jadi toanya itu 6. Tidak masalah itu. Orangnya di bawah tetap menghadap kiblat. Nah, orangnya tetap menghadap kiblat di bawah. Dan hukumnya makruh kalau dia tidak menghadap kiblat dengan posisi sebetulnya sudah ada yang menghadap ke kota. Kemudian dikatakan jadi ada khilaf yang tadi ya. Kemudian wasunnah tartil wat tarji' wat tathwib bisubhi adaan wa qadaan. Dan sunnah tartil ini membaca kalimat azannya itu dengan sempurna, dengan jelas. Ya, dibacanya Allahu Akbar, bukan gremeng, bukan apa namanya, nyeret atau apa yang enggak jelas suaranya. Dibaca hurufnya dengan jelas kayak kita baca Quran. Itu sunnahnya. Nah, kemudian sunnah juga tarji'. Ya, tarji' ini apa namanya? Mengulang. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, diulang lagi asyhadu an la ilaha illallah. Itu sunnah. Walaupun bukan adzan untuk sholat. Misalkan adzan maulid, adzan apa namanya? Kelahiran.
atau adzan jenazah, adzan mayit. Adzan kelahiran itu hukumnya sunnah, ada hadisnya. Ngadzani mayit itu kias. Nah, kias dari mengadzani kelahiran. Kalau dikatakan dalilnya tidak ada, memang ya hadisnya tidak ada kalau adzan mayit. Cuman itu kias, karena adzan kelahiran diibaratkan orang baru pertama muncul di dunia didengarkan kalimat thayyibah, dalam hal ini adzan, maka akhir dia meninggalkan dunia didengarkan juga kalimat thayyibah itu tadi. Dan itu kias, ya, kiasnya ulama. Sama tarjih juga, dan dibacanya double. Ya, dibacanya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas falah. Kemudian wat tathwib. Tathwib ini kalau subuh. Tathwib ini as-shalatu khairum minan naum. Ya, itu kalau subuh, dan itu sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mengajarkan kepada sahabat Abi Mahdhurah, sahabat Abi Mahdhurah, dengan kalimat tersebut, as-shalatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Kenapa? Kenapa kok cuma subuh aja? Ya karena umumnya masyarakat, umumnya manusia itu kalau malam itu malamnya istirahat, umumnya. Walaupun mungkin ada orang yang tidurnya justru bukan di malam ya, justru di pagi gitu. Misalkan habis subuh baru tidur, atau tidurnya mungkin siang, malam tidak pernah turu. Tapi umumnya, ngambil secara umum, malam itu tempatnya istirahat, tempatnya orang tidur, maka kalimat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang tidur itu. Salat lebih baik daripada tidur. Walaupun di tarhimnya. Jadi at-tathwib ini atau as-salatu khairum minan naum ini walaupun di adzan pertama atau adzan tarhim kalau kita bahas, kalau kita bahasakan itu tarhim. Adzan pertama pun dengan kalimat yang sama, adzan kedua dengan kalimat yang sama. Dan itu khusus di subuh saja. Ada tambahan enggak sih adzan ini? Ada kalau lagi ini apa? Hujan deras atau lagi badai atau lagi apa gitu ya. Salatu fi apa? Sallu fi rihalikum misalkan. Kalau hayya 'alal jihad gimana? Bahas enggak? Anda tidak pernah dengar ya kalau itunya ya. Kalau di riwayat atau apapun kita tidak pernah dengar ada riwayat tentang itu. Ya jangan dipakai. Ya, akhirnya timbul fitnah nanti. Kalau ada teriakan-teriakan seperti itu di beberapa masjid di Yaman, pernah kejadian waktu kemarin di toanya masjid itu mereka teriak seperti itu, tapi bukan adzan. Bukan adzan, tidak ada adzannya. Hayya 'alal jihad itu karena lagi diserbu musuh. Misalkan kita sekarang ya naudzubillah, jangan sampai ya. Tahu-tahu ada penjajah. Tahu-tahu ada negara asing jajah kita. Ya, atau zaman Belanda dulu, tahu-tahu Belanda jajah kita lagi atau negara lain jajah kita lagi. Maka kita boleh pakai kita bukan adzan tapi ajakan untuk jihad melawan penjajah ini tadi. Ya hayya 'alal jihad itu. Tapi dengan kondisi-kondisi bukan adzan, ya, dengan kondisi memang jihad betulan. Nah, kemudian sunnah wal iltifat bi ra'sihi wahdahu yaminahu fi hayya 'alas shalah wa yasarahu fi hayya 'alal falah. Sunnah untuk menoleh dengan kepalanya, yaminahu, kanannya di perkataan hayya 'alas shalah, menoleh kanan. Kemudian ketika membaca hayya 'alal falah, yasarahu, hayya 'alal falah, menghadap atau menoleh ke kiri. Jadi sunnah hayya 'alal falahnya ke kanan, hayya 'alal shalahnya ke kiri. Wa wada' usbu'aihi fi simakhai udunaihi fil adzan dunal iqamah. Dan sunnah menaruh jari telunjuknya di lubang simakhail udunaihi, di dua lubang telinganya di adzan.
Jadi bukan ditutup gini sunnahnya, tapi sama aja sih ya. Maknanya kan untuk menutupi telinga supaya teriakan lebih keras. Tapi kalau misalkan sudah ada mic, apakah masih sunnah kita menutupnya? Kalau dilihat dari maksud dan tujuan menutup itu adalah untuk mengeraskan suara, maka cukup sudah. Ya, jadi tidak perlu ditutup lagi. Tapi ada yang mengatakan tetap aja ditutup, tidak apa-apa, karena imtithal. Walaupun sebetulnya maksud dari tutup itu adalah untuk mengeraskan suara kita. Kita kalau misalkan pakai Walkman atau pakai headset, suara musik atau apa gitu ya, terus dijak ngomong, kan kita jawabnya bengok. Iya kan? Iya kan? Kan kita jawabnya bengok karena kita tidak dengar suara kita dewe, itu bengok suara. Kayak orang ceramah, ya, orang ceramah. Ini pengalaman kita juga ini sering. Di beberapa daerah itu kalau ada manten atau selamatan atau apa, salon gede-gede itu di luar. Salon itu ngadep kanan, ngadep kiri. Di ruangan, di tempat acara itu tidak ada salon. Jadi salonnya di luar-luar semua. Itu kalau di daerah-daerah kan gitu kan, ya. Jadi banter-banteran mungkin ribuan watt, tapi di dalam ruangan ini cuma ada mic dan tidak ada salon kontrol atau apapun. Mau tidak mau yang ceramah ini bengok. Kenapa? Karena secara tidak sadar dia ini gak kerungu, gak jelas suaranya karena suaranya ada di luar. Maka dia teriak. Ini pengalaman kita juga. Nah, sering diundang-undang kayak gitu semalas saja. Paling 5 menit selesai. Entek suara. Nah, makanya itu ditutup telinga itu untuk mengeraskan suara itu tadi. Nah, kemudian dan itu sunnah ya. Kenapa? Bilal melakukan itu ketika ada di hadapan Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi memberitakan. Nah. Kemudian dikatakan fil adzan dunal iqamah. Kalau iqamah enggak. Kalau iqamah kenapa? Karena iqamah itu cuma untuk orang yang ada di situ. Kalau adzan itu untuk orang luar, untuk orang-orang yang di luar masjid, orang-orang yang di rumah atau di tempat kerjanya mereka, memberitahu mereka bahwa ini sudah masuk waktu sholat. Nah, kalau qomat segera melaksanakan sholat, maka diperlukan hanya untuk orang yang di sekitar ini, di ruangan masjid atau di ruangan itu, di ruangan langgar musola. Jadi tidak perlu bengok. Ya, kalau azan i'lan mengumumkan, maka diperlukan suara yang keras. Kemudian dikatakan wa qaulul muadzin thiqatan. Muadzinnya itu harus orang yang thiqah, bukan orang yang fasik, bukan orang yang ada orang-orang fasik kemudian dia azan juga dia megang masjid ini segala macam, masyarakat gerundel. Dengar azannya dia sumpah. Apalagi subuh. Tuh kira. Kan begitu akhirnya. Tapi kalau misalkan yang azan ini orang yang dikenal orang baik, orang yang tiga, orang yang dapat dipercaya, tidak ada masalah kan? Tapi orang ini mokong, suka nggarai orang, suka zalim sama orang, suka ngakali orang, dia azan, orang kerungu suaranya sumpah. Padahal gunanya azan ini untuk memberikan kita kabar gembira bahwa telah masuk waktu sholat, sebetulnya kan itu. Tapi berhubung yang bawanya itu orang yang kita tidak suka, atau masyarakat tidak suka karena kefasikannya, akhirnya kita kerungu azan malah sumpah. Nah. Atau banguni orang dengan kalimat-kalimat zikir. Itu kadang tidak boleh loh. Yang banguni orang dengan kalimat-kalimat zikir. Tidak bolehnya kenapa? Ya itu tadi orang kan namanya orang tidur ya. Terus dibanguni dengan apa? Gobrak-gobrak atau apa segala macam itu kan hawas. Dengan teriakan sholawat misalkan atau teriakan apa tapi banguni. Akhirnya orang ini bukan benci sama apa ya? Secara tidak sadar dia akhirnya membenci kalimat-kalimat thayyibah ini tadi kan bahaya. Ya mending jangan dipakai untuk hal yang seperti itu. Atau kalau misalkan caranya halus tidak apa-apa sih. Tapi kalau caranya geratakan, gedor-gedor apa segala macam dengan kalimat thayyibah, ya akhirnya orang tak memanggal dengan kalimat itu. Tanpa sadar. Orang kalau setengah sadar ngantuk tidur dibanguni dengan segala macam cara yang keras, itu kan gelambir.
Karena kan belum, kalau bahasa kita kan belum kan. Belum connect gitu ya. Akhirnya biarin orang. Nah, makanya para suami-suami itu mau ditangani bojone itu kadang-kadang wedi. Wedi apa wedi ngaku kabeh modelnya. Karena belum penuh. Karena belum penuh dengan keadaan dia masih setengah sadar setengah ini, terus yang banguni dia kalimat-kalimat thayyib, kalimat-kalimat yang kalimat tahlil, kalimat sholawat, kalimat ini. Takutnya dan muncul di hatinya rasa benci dengan kalimat itu, bukan sama orang yang banguninya dengan kasar tadi. Nah, kemudian wa mutatawwi'an. Afdolnya orang yang adzan ini mutatawwi'an. Dalam arti mutatawwi'an ini apa? Orang yang sukarelawan tanpa pamrih. Kalau ada muadzin yang dia dibayar resmi oleh masjid atau takmir atau kas ya, enggak masalah. Enggak masalah. Ngurangi pahala enggak? Kalau dia nawaitunya memang aku niat adzan gak golek gaji. Niat adzan dibayar ahlan wasalan, gak dibayar ahlan wasalan. Enggak masalah. Imam, khotib sama semuanya seperti itu juga. Kalau niatnya dia perhitungan bisnis, boleh. Adzan, imam, khotib atau apa saja bisnis. Saya mau adzan, tapi bayarannya sama ini per adzan. Enak tambah sama ini. Nah, boleh enggak? Boleh loh. Pakai tarif itu boleh. Boleh, tapi ganjarannya akan berkurang. Ganjarannya ya banyak hilangnya sih. Ganjarannya akan berkurang. Tapi kalau ditanya hukum syar'inya, kayak orang ngajar Quran, boleh enggak membayar pakai tarif? Boleh. Kan ada kursus Quran, tajwid sekian kali pertemuan, sekian juta, boleh. Quran baca ini ayat sekian misalkan, atau baca cara baca Quran, atau baca apa gitu, belajar huruf Quran gitu pakai tarif, boleh. Tapi ganjarannya akan berkurang. Ganjaran orang yang ngajar ini akan jauh berkurang. Tapi kalau tanpa pamrih, enggak pakai narib, tapi tetap dikasih bisyarah, tak masalah. Tidak nentukan dan tidak ngarep. Tidak nentukan dan juga tidak ngarep. Ya, dikasih ahlan wasalan, tidak dikasih ahlan wasalan. Dikasih tetap ngajinya, tidak dikasih tetap ngajinya. Al-Walid Habib Alwi. Ini tahadus bin nikmah dan juga buat ibrah buat kita semua. Banyak kisah-kisah beliau tentang masalah bisyarah ini. Beliau mukhlisnya luar biasa dan bukan orang kaya. Sampai wafatnya pun tidak meninggalkan harta. Cuman pondok itu pun bantuan banyak orang. Pernah suatu saat beliau ini punya pengajian di Lawang tahun 60-an, 60-70, bertahun-tahun. Berangkat dari Tanjung ke Lawang itu naik bemu zaman itu. Bemunya satu murid yang beliau, almarhum Pak Jupri. Berangkat ke Lawang Ahad sore terus balik. Ya. Zaman itu ya bemu, zaman itu Lawang wis ketok waduh nemen. Itu beliau bayar Pak Jupri ini nyewa PP itu tadi itu Rp70 per sakrit itu pulang pergi, Rp70. Sampai sekian tahun kemudian Pak Jupri ini iseng tanya sama takmir, jenengan lek maringi bisyarah Habib Alwi pinten? Jawabannya takmir nggih mboten mesti, kadang 30, kadang Rp40. Berarti bertahun-tahun itu ternyata Walid ini torok. Tekor. Hah? Tekor 30, tekor Rp40 zaman itu ya. Kaget Pak Jupri. Berarti sama apa? Antum ini ngasih saya ini tekor, tidak apa-apa katanya Pak. Soalnya tetap tidak mau digratisin, tetap tidak mau. Tidak mau, tetap rezekimu. Sampai seperti itu. Itu namanya mukhlis. Dan tidak pengaruh, padahal bertahun-tahun tetap dengan bisyarah yang tekor tadi, dengan ongkos PP-nya, tetap pengajian sampai sudah tua-tua, sudah tidak kuat jalan jauh, ya mari.
Ya, kalau kita gimana? Anda pernah dapat cerita juga dari Waidati, Allah rahmat. Walid ini kalau lagi tidak ada uang, ya tidak ada duit. Memang seringnya tidak ada uang. Uang begitu datang langsung keluar. Kadang ke santrinya. Setelah dari Waidati untuk nafkah, kemudian dikasih santri-santrinya. Suatu saat lagi butuh duit untuk belanja beras habis atau apa gitu, lupa. Apa minyak gas atau apa? Zaman itu minyak gas. Tahu-tahu Kretek Hati kan beliau ini punya pengajian tiap hari. Tiap hari itu ada pengajian rutin. Bahkan minimal 5 kali mungkin pengajian itu keliling kemana-mana. Moro Kretek Hati, jagakno gitu ya. Terus engko ana pengajian di kono. Bahasa kita ya. Engko ana pengajian di kono, engko oleh. Engko iso tuku beras. Begitu muncul Kretek Hati dibatalkan pengajian. Pengajiannya batal, enggak jadi. Kenapa? Takut tidak ikhlas. Takut ngarep dari makhluk. Ini ikhlas. Tidak mau ngarep apapun dari makhluk. Dan tidak berubah. Tidak berubah sama sekali. Makhluk memberikan dia kehormatan, memberikan dia bisyarah, memuliakan dia, mencintai dia, ataupun sebaliknya. Tetap tidak berubah. Ngajinya tetap, jamnya tetap, inotasi pengajiannya juga tetap. Hah? Jadi itulah orang yang ikhlas. Ya, orang-orang ikhlas ini masya Allah. Orang-orang yang derajatnya seperti adzan. Orang adzan 7 tahun ikhlas muhtasiban kataballahu lahu bara'ah minan nar. Maka Allah akan mencatat orang ini bebas dari neraka. Mukhlis, ikhlas, tanpa pamrih. Dikasih bisyarah, ahlan wa sahlan. Gak dikasih, ahlan wa sahlan. Gitu. Luar biasa. Tapi itu tadi, ikhlas itu berat. Karena kita sebagai manusia mempunyai sifat imbal balik. Aku lek ngetokno iki oleh nopo. Bahkan dalam amal saja kita ada imbal baliknya kan. Ada orang-orang yang senang sedekah, ada yang karena ikhlas lillahi ta'ala dan dia menyadari bahwa ini harta dari Allah, tak keluarkan untuk Allah. Ada orang yang sedekahnya mohon maaf, karena sedekah ini pahalanya gede, ada pamrih. Boleh sebetulnya, ikhlas juga itu. Tapi derajatnya masih di bawah orang yang tanpa pamrih apapun. Orang kalau ibadah karena ingin sesuatu dari Allah baik dunia maupun akhirat, itu termasuk ikhlas. Tapi derajatnya masih di bawah dengan orang yang melakukan ibadah hanya semata-mata karena cinta dan ini adalah perintah. Wes, tanpa ada pamrih apapun. Kita mungkin belum mampu untuk itu. Jangan memaksakan. Karena kita belum mampu untuk itu, jangan memaksakan. Aku tak ibadah tanpa pamrih apapun walaupun pahala atau ganjaran ndak wes. Jangan. Kenapa? Belum wayai. Kalau belum wayai kita maksa akhirnya junggal. Natural aja lah. Memang secara normal kita ini mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, salat mengharap pahala, salat karena wedi dosa. Tetap itu lakukan dan itu termasuk keikhlasan. Yang tidak ikhlas itu kalau misalkan salat karena wedi bojo, wedi metu wong gitu ya. Wedi gak enak wong. Gak enak tonggo. Itu masya Allah kok sholat di masjid saya sergap. Iya, mertuaku di omah saya. Kalau gak tahu karena masjid ya apa bu. Nah kemudian wasaitan. Saitan ini suara keras. Suara apa? Suara keras. Ya kalau orang adzan suara pelan ya. Kecuali mungkin ada mic ya. Kalau mic orang suara pelan pun suaranya bisa banter juga sih ya. Kan mic memperbesar suara. Intinya kan adzan itu untuk mengumumkan ke orang-orang yang ada di rumah atau di luar masjid bahwa waktu sholat telah masuk. Maka diperlukan orang yang suaranya keras. Ya, maka dikatakan sayyitan. Suara keras. Ada di ba'dun nusakh wa husnus saut.
dan suara yang indah. Tapi tadi tidak dilagu-lagu hingga keluar dari pakem tajwidnya. Karena kalau pakai langgam-langgam tertentu, apalagi langgam budaya-budaya daerah-daerah gitu ya, bahasa Arab ini kalau dilakukan dengan langgam atau Quran, bacaan Quran atau adzan, dilanggamkan, langgam itu lagunya itu, dengan langgam budaya-budaya setempat atau apa, itu kadang-kadang nabrak hukum tajwidnya. Bahkan panjang pendeknya juga akan gak nyambung nantinya. Nah itu jangan dilakukan seperti itu. Nah kalau adzan datar tapi enak, tidak masalah, bagus. Itu yang semestinya sih. Kayak adzannya orang-orang Hadramut, orang-orang di Hadramut, di Tarim, di Seun dan di beberapa daerah di Hadramut itu datar. Maksudnya tidak ada lengkok-lengkoknya gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, biasa. Tapi enak, suara-suaranya suara-suara enak. Pernah suatu saat waktu di Hami ini mungkin sekitar 6 jam dari Tarim. Kebetulan anak dulu pernah ditugaskan sama Habib untuk apa? Jadi ada cabang dari Darul Mustafa di sana, Rubat yang sudah lama ditutup karena zaman komunis waktu itu kan, terus dibuka lagi, kemudian diisi sama anak-anak Darul Mustafa dan kita yang mendampingi anak senior waktu itu. 2 anak sana sama teman. Nah, Sohib ini dia di orang Indonesia, Qori. Emang Qori dia. Pas di masjid dikasih kesempatan sama orang-orang sana itu adzan. Kalau tidak salah adzan Jumat apa adzan Maghrib gitu. Adzannya pakai lagu yang model Indonesia itu. Wih, heboh langsung. Heboh, rame, ribut. Karena tidak pernah ada kayak gitu. Tapi untungnya tajwidnya kena karena dia Qori ya. Tidak apa-apa. Jadi kalau pakai lagu sebetulnya tidak masalah asal tidak keluar dari pakem tajwid itu. Jadi kalau mengorbankan pakemnya tajwidnya karena hanya lagu, lah ini yang keliru. Nah. Kemudian wa alal murtafi' dan di tempat yang tinggi. Kalau tempat tinggi kalau sekarang ya salonnya yang tinggi. Cukup tawanya yang di atas masjid, kalau atas menara. Kalau zaman dulu orangnya naik ke menara. Wa biqurbil masjid dan di dekat masjid. Ya termasuk di atas masjid juga. Dan kalau sekarang sudah ada semua itu. Maksudnya tawa itu sudah mencukupi kesunahannya. Wa jam'u kulli takbirataini binafasin. Dan setiap Allahu Akbar, setiap 2 takbir ini dengan 1 nafas. Itu afdolnya. Tapi sekali lagi tergantung orangnya. Ada orang yang nafasnya panjang, ada orang yang nafasnya pendek. Wa yaftah ra' fil ula fi qali Allahu Akbar, pakai ra'-nya difathahkan. Sama yang kedua Allahu Akbar disukunkan, wa bisukuni ra' fi tsaniyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi fathah yang pertama di ra'-nya dan sukun di yang kedua di ra'-nya. Kemudian wa qalu alla sallu fi rihali fi lailatul ini ada nih. Alla sallu fi rihali atau araf sallu fi buyutikum atau alla sallu fi rihalikum. Itu kalau badai atau ada pertanyaan, apakah kalau misalkan zaman sekarang pandemi ini seperti itu juga? Ya dilihat sih. Kalau memang tidak boleh sama sekali kumpul di masjid dan membahayakan, betul-betul membahayakan, ya memang seperti itu adanya. Tapi kalau misalkan enggak maksudnya gimana ya? Walhasil kalau misalkan ada sesuatu yang tidak mungkin kita keluar untuk ke masjid karena bencana ataupun ada apapun lah, atau misalkan ada banjir bandang, ada badai pasir atau badai apa gitu ya, yang tidak memungkinkan kita untuk keluar dari rumah untuk ke masjid, maka muadzinnya nambah itu setelah adzan. Audzatarih badai, audzulma kegelapan yang sangat
maksudnya petang mendedet gitu ya, isyaknya atau apa yang tidak ada lampu, tidak ada apa petangan yang membahayakan orang kalau berangkat ke masjid. Ba'dal adzan au hayy alatain. Setelah adzan atau setelah hayya al falah. Yang terakhir. Jadi hayya al falah, hayya al salah, hayya al salah, hayya al falah, hayya al falah. Kemudian ala sallu fi rihalikum atau ala sallu fi buyutikum. Atau setelah Allahu akbar la ilaha illallah baru ala sallu fi rihalikum. Jadi setelah adzan atau setelah hayya ala. Kemudian wal adzanu lisubhi marratain wa yusawwibu fihi ma, ini sudah kita bahas tadi. Salat adzan di subuh itu 2 kali. Adzan pertama walaupun dari 1 orang ya. Tapi kalau misalkan dari 2 orang maka boleh, dan dikatakan di dalam kitab di sini kaunu minal itsnaini kama marra. Ya, afdalnya wal afdal kaunu minal itsnain. 2 orang yang adzan. Adzan pertama ya sekitar jam-jam, sekarang jam berapa sih ya? Jam 3:30, jam 3 ya adzan pertama, adzan jam 3, kemudian adzan yang keduanya ya waktu adzan subuh atau fajar shodiknya. Nah, biasanya adzan pertama itu fajar kadzib. Adzan pertama, adzan kedua baru fajar shodik. Dan itu 2 orang yang berbeda afdalnya, tapi kalau 1 orang enggak masalah. Nah, kemudian wa yusanu tarkur salam alaih wa yuthawibu fihima, dan mengucapkan as-salatu khairum minan naum yang tadi kita bahas. As-salatu khairum minan naum di adzan yang pertama dan juga adzan yang kedua sama. Kemudian wa yusannu tarkur salam alaih, dan sunnah bagi muadzin untuk tidak menjawab salam di waktu adzan. Jadi enggak dosa gitu loh. Nanti ya akhirnya orang yang ucap salam ya gak delok sikon juga ya. Ini ada orang adzan, assalamualaikum. Allahu akbar, Allahu akbar. Waalaikumsalam. Allahu akbar. Jadi sunnah untuk tidak menjawab salam ketika dia sedang adzan. Kenapa? Karena tidak pantas orang adzan, makruh orang tengah adzan dia berbicara atau ngobrol di tengah-tengah adzan, itu hukumnya makruh. Tapi kalau misalkan setelah selesai adzan dan waktunya tidak panjang, maka sunnah dijawab setelah adzan. La ilaha illallah, waalaikumsalam. Ya, setelah adzan jawabnya. Apakah dosa dia? Tidak. Ya. Termasuk wahim, mengucapkan hamdalah ataupun mengucapkan yarhamukallah itu juga tidak. Tapi nanti setelah selesai adzan baru yarhamukallah. Kemudian kecuali sih. Kecualinya apa? Kecuali kalau misalkan ada bahaya yang akan menimpa seseorang dan dia tengah adzan, maka dia wajib menghentikan adzannya untuk memberitahu orang tersebut atau memberitahu orang itu. Misal ada orang buta jalan dan mau masuk ke sumur. Kita tengah adzan, maka wajib kita hentikan. Khutbah Jumat aja kita hentikan untuk ngasih tahu untuk orang, memperingatkan untuk orang supaya tidak celaka. Kudu malah didelok. Tapi zaman sekarang ini kadang-kadang gitu ya, ada orang celaka itu malah kita bingung dengan nyoteng. Hah? Ya sumpek loh kan, orang udah terkapar gitu, mungkin kecelakaan atau apa, iki malah ribut menyoting. Ya, sekarang gitu ya. Kalau zaman dulu kan ada orang gerudukan untuk nolong kan ya. Kalau zaman sekarang ya ada lah yang nolong ada, tapi ada juga yang malah banyak juga yang konten. Bikin konten ini. Walhasil. Kemudian watarkul masyifi, dan juga tidak berjalan. Nah, ketika dia sholat tidak berjalan-jalan, kecuali musafir tadi ya. Ketika dia musafir kan sambil dalam perjalanan, nah itu diperbolehkan, tidak makruh. Kemudian tapi afdolnya kalau misalkan orang yang musafir itu andai kata dia berhenti untuk azan sambil berdiri, itu lebih afdol.
Tapi ini kan posisi kalau dia naik kendaraan sendiri seperti kayak zaman dulu, kuda, unta. Kalau zaman sekarang naik kendaraan umum kan tidak mungkin mandek. Pesawat misalkan, memandek gimana? Nah, maka adzan ketika jalannya pesawat tersebut. Itu pun kalau misalkan satu pesawat itu rombongannya kabeh, misalkan rombongan umroh gitu ya. Nah, itu tidak apa-apa. Kemudian wa ayyagula sami' mithla ma yagul muadzin. Dan orang yang mendengar, sami', orang yang mendengar mengatakan juga atau mengulangi juga perkataannya muadzin. Wal mugim, dan orang yang iqamah. Jadi orang muadzin dan juga yang adzan dan juga qomat, sunnah kita yang mendengarkan untuk juga mengulang apa yang dia ucapkan. Illa fi hay'alatain, kecuali di hayya 'alal shalah, hayya 'alal falahnya. Fayaqul akibakul, menyatakan setelah hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah ini atau hayya 'alatain ini tadi, la haula wala quwata illa billah. Wa yukarru dzalika arba'an fil adzan ba'dal hayya 'alatain, dan setiap hayya 'alal shalah la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal shalah la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah. Jadi menjawabnya berarti dalam satu adzan itu 4 kali dia menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa illa fit tafwid, kecuali di hayya as-salatu khairu minan naum, kalau di perkataan muadzin as-salatu khairu minan naum, maka menjawabnya kita shadaqta wa bararta. Ada tambahan lagi wa ana dzalika minasyahidin. Ya, shadaqta wa bararta. Wa ana dzalika minasyahidin. Kemudian wa fi kalimatil iqamah agamahallahu wa adamah. Ini kalau kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Dan sunnah berdirinya kita, kalau tempat kita posisinya jauh dari tempat shaf, maka ketika mulai qomat itu kita berdiri. Tapi ketika kita posisinya di tempat shaf atau dekat, maka ketika qad qamatis shalah ini maka kita berdiri. Kita makmum maksudnya. Jadi berdirinya di waktu qad qamatis shalah, qad qamatis shalah kita berdiri, dan jawabannya kita ketika qad qamatis shalah agamahallahu wa adamaha. Agamahallahu wa adamaha. Agamahallaha. Kemudian wa ayatu qira'ah lil ijabah. Ya, misalkan dia menjawab membaca Quran atau membaca taklim, kecuali kalau misalkan di taklim itu ada misalkan gini ya, kayak di sini masjid, kita dengar adzan di luar di masjid sebelah, tapi di sini nanti akan ada adzan. Nah taklimnya ditutup kita tidak jawab adzan yang sebelah, yang di luar maksudnya, yang di yang lain-lain. Kan Malang ini masya Allah, karena kalau adzan itu bisa puluhan suaranya itu. Ya, puluhan suara adzan itu di mana-mana masya Allah luar biasa. Nah, kita tidak jawab yang di luar masjid, karena kita tahu kan masjid ini nanti akan adzan. Nah, setelah selesai taklim, mungkin waktunya berapa menit gitu ya, baru nanti adzan di sinilah yang kita jawab. Nah, bukan salah satu yang di sini, karena kita taklim. Ya, kalau misalnya kita taklim, adzan tetap taklim diteruskan, maka yang jawab adzannya itu nanti yang di sini. Kalau kita yakin bahwa di sini memang akan ada muadzin. Nah, akan ada orang yang beradzan di sini. Nah, kemudian wa yujiba ba'dal jima' wal khala' was shalah ma lam yatul fasl. Dan orang yang melakukan hubungan suami istri, mohon maaf, itu tidak boleh jawab. Tapi nanti setelah melakukan selesai, dia sunnah jawab. Kalau tidak panjang waktunya. Ya. Atau wal khala' di kamar kecil, lagi dijeding di kamar kecil krungu adzan, tidak boleh jawab. Nanti setelah keluar dari kamar kecil, setelah selesai hajatnya, dia keluar, dia jawab. Atau sholat, wassalah malam yatul fasal. Ya, kesemuanya ini kalau tidak terlalu panjang waktunya.
antara dia selesai melakukan hajatnya, misalkan selesai dari kamar kecil tadi, dengan waktu adzan tadi sudah setengah jam atau 1 jam, ya wis ketahuan. Maksudnya tidak terlalu panjang ketika dia keluar itu sudah masih apa namanya, masih adzan, atau sudah selesai adzan tapi baru. Nah, maka kita jawab dari awal sampai akhir, dan itu kita akan mendapatkan pahalanya. Ini masih ada beberapa lagi masalah adzan. Tapi yang pasti muadzin ini lebih afdal dari imam dalam segi pahala. Dalam segi keutamaan, muadzin itu lebih afdal daripada, fadilahnya lebih besar daripada fadilah menjadi imam. Tapi kalau misalkan orang ini sudah muadzin, orang ini juga mungkin qomat, kemudian sak imami bisa jerangkep kabeh. Ada loh begitu tuh. Ada satu masjid ya, masjid itu mewah megah, satu Anda sebutkan lah namanya ya, di negara, di kota Fulan gitu lah. Kode maksudnya, orangnya di situ memang kaya-kaya. Desanya itu kaya-kaya. Masjid itu megah, mewah. Adzan qomat imam satu orang. Sepi masjid. Tidak ada orang, ya dia tok dewean deal gitu. Masya Allah istiqomah. Ya jadi ya. Maksudnya api tapi orangnya suge-suge. Mungkin pikirnya, bos aku bantu masjid yang penting masih gak mengguna masjid, yang penting aku dele saham di kono katanya. Mikirnya gitu. Padahal menghidupkan masjid ini merupakan fardu kifayah. Dan satu orang itu, kalau ada satu orang ini tadi ya, memang kebiasaannya dia katanya satu orang, dia megang kuncinya, ngerangkep kabeh gitu. Ya, Masya Allah berarti orang ini. Dia megang kunci masjid itu, suka bersen-berseni, ini segala macam. Jadi dia nyetel sound sistemnya dewe, dia adzan dewe, dia sholat dewe, nggak ada orang. Ya waktu itu teman-teman datang itu ya baru ada orangnya itu. Nah, pahalanya luar biasa ini orang. Pahalanya luar biasa ini kayak gini. Walaupun ini tidak menggugurkan fardu kifayahnya jamaah di daerah itu. Jadi apa? Dosa kabeh sak kampung. Karena tidak ada orang yang sholat jamaah, misalkan subuh. Waktu itu subuh sih ya, tidak tahu jam-jam yang lain ya, tidak tahu. Kita tidak tahu. Kita nanya juga sih, teman-teman tidak nanya. Waktu subuh itu waktu subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya-nya tidak tahu. Itu dosa semua satu kampung, walaupun mereka masing-masing sholat sama anak istrinya di rumah jamaah. Karena fardu kifayah ini gugur kewajiban untuk jamaah kalau ada minimal 2 orang atau lebih melaksanakan sholat jamaah di tempat umum atau tempat terbuka kayak masjid, musola atau apa, bukan di dalam rumah yang sifatnya pribadi. Nah kalau kayak gitu tadi itu memang masjidnya cuma satu saat desa itu tadi, ya tusuk kabeh sak kampung. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Bagaimana kalau kita misalnya niat sholat kita pakai maliki kan niat mendahului takbir, itu lebih gampang daripada kita. Maksudnya mendahului takbir, niat dulu baru takbir gitu. Maliki itu nomor boleh. Yang artinya nomor boleh kita pakai kita Ya. takbirnya kita pakai maliki. Lainnya dia pakai syafi'i. Bukan sebetulnya bukan apa? Kita bertaklid mazhab kalau masalah itu ya. Tapi ada ikhtarnya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini termasuk ulama Syafi'i kan. Beliau mengikhtar, memilih bagi orang-orang yang kesulitan untuk takbiratul ihram berbarengan dengan niat di dalam hati, maka boleh untuk niat dengan hati dan lisannya sebelum takbiratul ihram. Tapi langsung nyambung sama takbiratul ihram. Usolli fardul maghribi 3 rakaatin ma'muman ta'ala Allahu akbar. Langsung nyambung. Itu menurut mazhab Syafi'i juga. Bukan Malik. Maksudnya tidak perlu kita taklid ke mazhab Malik atau taklid ke mazhab Hanafi misalkan tidak pakai niat. Kalau sudah langsung. Jadi usolli fardul
maghribi salat rakaatin makmuman langsung Allahu Akbar. Sah. Karena ada kan orang kesulitan ya biasanya kan wajibnya itu begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, hati bersamaan mengucapkan usolli tadi. Nah, banyak orang yang tidak mampu kesulitan. Ada lagi? Kalau sama adanya itu tidak sah atau pengaruh pada sholat? Enggak. Kalau adanya tidak sah atau keliru mungkin adanya atau salah dalam tajwid atau langgamnya keliru dan sebagainya atau malah hurufnya salah semua, tidak pengaruh dengan sholatnya. Karena adzan itu hukum asal, hukum mu'tamadnya adalah sunnah muakkad, bukan fardu kifayah. Walaupun ada yang mengatakan fardu kifayah, tapi tidak. Secara mu'tamad itu sunnah adzan. Jadi kalau kita keliru adzannya, sholat itu memang tidak masalah. Ada pertanyaan, kalau misalkan adzannya di HP, boleh tidak kita jawab? Dikatakan kalau mesin ya enggak dong, ini kan mesin lah. Ini kan mesin, kalau mesin ya kita menjawabnya orang yang kan ada syaratnya adzan, syarat sahnya adzan itu antara lain muslim, kemudian tamyiz. Apakah HP termasuk tamyiz? Kan bukan tamyiz, atau rasyidain. Kalau jual beli kan ada rasyidain. Cuman walaupun gitu ya ada fatwa. Nah, ini kalau kayak gitu diperlukan fatwa memang. Diperlukan bahsul masail dengan ijma' atau kemudian qiyas dari ulama. Sama kayak jual beli mesin. Kan salah satu syarat jual beli itu ba'i wal mustari rasyidaini. Nah, kalau satunya manusia, satunya mesin kan rasyid aja. Mesin dan dikatakan rasyid. Gimana hukumnya itu ada bahsul masailnya. Adzan di HP. Akhirnya nanti di masjid gitu cukup HP-nya dicolokkan gitu. Adzan, wah kok enak adzan Mekah, nggak taunya HP. Ada lagi? Adzan di tempat ibadah bukan Islam. Lah lapo. Adzan di tempat ibadah orang yang bukan Islam atau di ibadah agama lain, lah buat apa, ngapain? Koyok gak ono masjid aja. Tidak ada perlunya. Kalau kita tanya hukum ya, kita tidak akan bisa jawab. Kita gantung niatnya dia. Kalau niatnya untuk istihza ya jadi haram dan murtad. Tapi kalau tidak ada niat karena kejahilannya aja, ya tidak ada hukum. Orang jahil. Kita adzan di tempat yang daerah itu tidak pernah diucapkan kalimat thayyibah. Tergantung niatnya, satu. Terus yang kedua, kita melakukan ritual agama kita di tempat ibadah orang lain. Apa tidak mengganggu orang-orang tersebut? Orang-orang agama tadi itu, agama di luar Islam itu pasti akan terganggu juga kalau kita melakukan ritual agama kita, sholawatan, maulidan, tahlilan, adzan, sholat di tempat mereka, sedangkan mereka lagi dalam kondisi melaksanakan ritual ibadah mereka. Mereka kan terganggu juga kan? Masa tidak terganggu? Terganggu. Mereka akan terganggu. Mungkin ada yang tidak terganggu, tapi jumlah terganggunya lebih banyak juga. Karena mereka ingin khusyuk, diganggu dengan adzan, diganggu dengan sholawat. Sama ketika kita lagi maulidan, terbangan maulidan, tahu-tahu diganggu dengan ritual-ritual agama lain. Sumpah enggak? Wallahu a'lam. Amin.